Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai' hikmah wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashraful khaliqati ajama wa araba wa azkahum hasaba wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin najaba amma ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk, merupakan negara yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai bahasa, berbagai budaya. Sesungguhnya mudah saja bagi Allah untuk menjadikan manusia di muka bumi ini sama, untuk menjadikan manusia di muka bumi ini serupa. Tapi apa hikmah di balik semua ini? Sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengetahui, untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan garis keturunan. Sebab andai masing-masing orang menyendiri, tentu tidak akan tercapai saling mengenal, yang nantinya akan saling membantu, saling tolong-menolong, saling mengingatkan, dan saling menasihati dalam kebaikan. Salah satu momentum terbesar dalam peradaban manusia menyangkut relasi sosial antar umat beragama ialah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang dicetuskan pada tahun pertama Nabi tinggal di Madinah atau tahun ke-13 kenabian, bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Ternyata Piagam Madinah lebih dulu lahir dibanding piagam-piagam fenomenal lainnya. Tahukah Magna Carta? Sebuah piagam yang menjadi cikal bakal hak asasi manusia. Ternyata piagam tersebut lahir 529 tahun setelah Piagam Madinah atau pada tahun 1215 Masehi. Konstitusi Madinah ini berisi 51 poin yang membahas mengenai kesamarataan derajat antar kaum di Madinah, juga membahas relasi antara umat muslimin dan Yahudi. Dalam salah satu poin ada yang berbunyi, bagi Yahudi ada kewajiban biaya, bagi muslimin ada kewajiban biaya. Mereka, yaitu muslimin dan Yahudi, bahu-membahu dalam memerangi musuh konstitusi ini. Mereka saling memberi saran, saling menasehati dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Dalam poin lain pun disebutkan, mereka, Yahudi dan muslimin, bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yathrib atau kota Madinah. Berkaitan dengan konstitusi ini, dikisahkan dalam sirah bahwa kaum Yahudi dan muslimin bekerja sama dalam perang Uhud. Sebuah perang yang terjadi di Bukit Uhud, 13 km, yang berjarak 13 km dari Madinah dan berjarak 350 km dari Mekah. Dari jarak ini, bisa kita ketahui bahwa kaum kafir Quraisy lah yang datang untuk menyerbu Madinah. Perang itu terjadi pada hari Sabtu, hari di mana Yahudi tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Tetapi Mukhairik, seorang pemuka agama Yahudi, menyeru kaum Yahudi untuk ikut membantu Nabi Muhammad SAW. Wahai kaum Yahudi, kalian telah mengetahui bahwa membantu Muhammad ialah wajib bagi kalian.
karena mereka memang terikat dengan konstitusi Madinah. Kaum Yahudi menjawab, tetapi ini hari Sabtu. Mukhairik menanggapi, tidak, larangan bagi kalian untuk berkegiatan pada hari Sabtu, dalam hal ini untuk berperang, tidak berlaku. Jadi mereka bahu-membahu untuk melindungi kota tempat mereka tinggal. Mukhairik kemudian mengambil senjata dan mendatangi Nabi di Bukit Uhud. Ia pun berjanji kepada orang-orang, apabila ia terbunuh dalam perang ini, maka seluruh hartanya harus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika perang berkecamuk, Mukhairik pun tampil dengan gagah berani hingga akhirnya ia terbunuh. Kemudian seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW dan dijadikan lumbung sedekah bagi warga Madinah yang membutuhkan. Prinsip kesatuan manusia ini pun tetap menjadi perhatian Nabi Muhammad SAW hingga menjelang ia wafat. Pada Haji Wada, haji perpisahan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidatonya yang terakhir, bukan hanya bagi kaum muslimin, tetapi bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Ketika memulai pidato, Nabi tidak menyapa para pendengar dengan ayyuhal muslimun, tidak, tetapi dengan ayyuhan nas, hai manusia, tetapi dengan wahai manusia, yang artinya pesan-pesan yang ada dalam pidato ini ditujukan bagi seluruh manusia di muka bumi. Ada yang menyebut pidato ini dengan deklarasi Arafah, karena disampaikan oleh Nabi di Padang Arafah. Ada banyak pesan yang Nabi sampaikan, di antaranya adalah Inna abakum wahidun. Sungguhnya ayah kalian adalah satu. Kullukum min Adam. Masing-masing dari kalian adalah keturunan Adam. Wa Adamu min turab. Dan Adam berasal dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang bertakwa. Laisa li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dibanding orang luar Arab kecuali karena ketakwaannya. Prinsip kesatuan manusia, persamaan derajat dan kualifikasi ketakwaan ini dimasukkan oleh para perumus dasar negara Republik Indonesia ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan poin kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila. Rupanya ada korelasi antara prinsip kesatuan manusia yang tertuang dalam Deklarasi Arafah dan dasar negara kita, Republik Indonesia. Jemaah yang berbahagia, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menjunjung tinggi persatuan, menjunjung tinggi kesatuan. Dan kita jaga kerukunan bangsa kita. Kita warga Indonesia di seluruh penjuru Indonesia adalah saudara. Jika bukan saudara seiman, maka kita adalah saudara sebangsa, setanah air, senegara. Saudara karena kemanusiaan. Jemaah yang berbahagia, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.